Jadi antara keinginan Presiden untuk memanggil dan meminta beberapa penjelasan tentang perkembangan situasi tanah air yang terakhir juga diimbangi dengan rapat sebelumnya yang diadakan di Menko Polhukam. Jadi sebetulnya tidak ada tema yang spesifik, hanya beliau meminta laporan tentang perkembangan terakhir. Tentunya bagi kawan-kawan wartawan, perkembangan terakhir itu yang paling menonjol itu adalah tentang kasus terorisme dikaitkan dengan radikalisme Islam yang ada di Indonesia. Yang ini mengundang tadi siang itu adanya pertemuan antara Duta Besar Amerika dengan tokoh-tokoh Islam itu. Nah ini terus terang saja memang belum dapat dijelaskan secara umum, secara lengkap, secara detail tentang apa yang tadi kita bicarakan. Hanya pemerintah masih akan melakukan lagi proses hukum. Karena proses hukum itu memerlukan fakta-fakta hukum, memerlukan data-data yang dengan data-data itu bisa direkonfirmasi dan disusun dalam satu konstruksi hukum. Jadi itu yang ingin kami jelaskan. Nah, proses ini kalau dijelaskan nanti akan menimbulkan bias dan multi interpretasi. Jadi sebelum memiliki kekuatan hukum yang jelas, maka aparat penegak hukum masih akan belum memberikan keterangan kepada publik. Nah, proses ini nanti juga akan direkonfirmasi dengan berbagai unsur kalangan masyarakat. Termasuk nanti akan diadakan pertemuan-pertemuan khusus dengan kalangan tertentu oleh aparat penegak hukum yang nanti akan dilakukan oleh Kapolri. Nah, masalah-masalah lainnya itu sampai kepada masalah-masalah yang menyangkut bagaimana kita mengatur keluar masuknya orang ke Indonesia. Sebab salah satu di antaranya juga kebebasan kita untuk keluar masuknya orang-orang asing itu menimbulkan implikasi-implikasi yang juga tidak menguntungkan. Nah, untuk ini maka berbagai peraturan perundang-undangan juga akan diupayakan untuk melakukan peninjauan kembali. Dan yang ingin segera dilakukan adalah agar undang-undang dalam bidang terorisme ini segera diwujudkan. Dan tadi sudah dilakukan koordinasi lagi untuk bisa lebih cepat proses pengajuan undang-undang dalam bidang terorisme ini ke DPR. Ada undang-undang yang lain yang terkait yang juga sangat dibutuhkan untuk itu, antara lain termasuk tentang undang-undang yang sebetulnya oleh wartawan dan oleh masyarakat tidak disenangi, yaitu undang-undang penanggulangan keadaan bahaya. Nah, PKB, undang-undang PKB ini kan oleh publik tidak dikehendaki, tetapi sekarang kita berlakukan undang-undang yang lama saja, undang-undang tahun 59, yang sebetulnya itu lebih keras daripada undang-undang yang ada. Nah, itulah kira-kira gambaran secara umum, dan secara khusus saya ingin sampaikan bahwa dari pertemuan ini tadi yang tidak hadir adalah Panglima TNI, dan Panglima TNI diwakili oleh Kasat. Yang lain dari unsur-unsur Polhukam itu lengkap kecuali dari Menteri Luar Negeri. Pak, pembatasan keluar masuknya orang bagaimana? Tadi Pak akan diajak bicara oleh Kapolri itu apakah termasuk kelompok Islam? Enggak, bukan mengajak bicara kepada unsur radikalnya, tetapi mengajak bicara unsur-unsur tertentu di masyarakat yang memberikan penyikapan-penyikapan sehingga ada understanding antara pemerintah dengan kelompok-kelompok masyarakat itu. Nah, mungkin saya ingin memberikan gambaran antara lain kelompok masyarakat yang paling banyak menentukan dalam perkembangan ini itu adalah para ulama. Nah, nanti akan diupayakan untuk ketemu untuk mendapatkan gambaran penyikapan oleh para ulama itu kayak apa. Jadi maksudnya penegakan hukum. Bulan itu akan dibuka kan, Pak? Pihak Amerika itu dari mana, Pak? Udah lo Bapak capek lo. Dari pihak mana, apa namanya, yang dari Amerika menyebutkan seperti yang tadi disampaikan. Kita tidak untuk mengejar lebih dalam tentang itu. Jadi tidak. Tetapi itu adalah sebuah pernyataan dari pendapat orang, yang pendapat orang itu kita terima dan kita jadikan sebagai bagian daripada proses informasi yang masuk ke kita. Jadi tidak berarti responnya bagaimana, Pak? Bentuk respon berikutnya apa, Pak?